dengan berjamaah. Saya maunya begini, tapi Tuhan maunya begitu. Kalau kita diskusi keras, kita tidak berbagai kita dan hanya mengatakan aku masih Allah, tapi tidak sungguh-sungguh. Saya masih Allah, tapi juga harus menghormati keputusannya, mencintai kehendaknya, biarlah itu yang terjadi. Saya percaya ini tidak benar. Jadi inilah perjuangan kita untuk sungguh mengasihi Allah seperti itu. Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan, belum tentu apa yang kita inginkan. Belum tentu yang kita mohonkan setiap tadi itu yang diberikan, tapi Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan. Meskipun maknanya lebih lakukan hari ini. Yang kedua, mengasihi sesama. Sama dengan cara Allah mengasihi. Apakah kita mengasihi sesama sampai kita juga memikirkan dan memberikan yang terbaik bagi mereka? Apakah kita hanya memberikan apa yang mereka inginkan, yang betul-betul baik bagi mereka? Bayangkan seorang bapak memberikan HP pintar, HP pintar untuk anaknya yang belum saatnya memegang itu. Ada melatih motoriknya dengan berlari, mainan dan melatih motorik kanan, diberi. Tapi karena hari itu ini, tinggal hari itu dengan HP, lalu gantung motorik kanan. Karena sayang pada anaknya, maka diberikan dia ingat, ternyata belum waktunya. Sehingga mengganggu perkembangan motorik kanan, juga mengganggu kekuatan fantasinya. Ketika belajar membaca atau berjalan bermain dalam mereka berfantasi. Saya jadi posisi di dalam keinginan fantasi. Dan yang bermain di sebagai layar itu gara-gara orang lain sangat sayang terhadap. Tapi belum tentu yang diberikan itu yang dibutuhkan anak. Maka kalau kita sungguh mengasihi orang-orang yang kita kasih sama kita berusaha memberikan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan mereka. Karena dengan itu kita dibenci. Ini HP nggak dikasih, mama nggak sayang sama aku. Iya. Ternyata itu yang menjadi risiko kita mengasihi orang lain, mengasihi sama kita. Karena kita tahu itu yang terbaik. Pada saatnya nanti mereka sadar, oh waktu itu saya jalan begini, itu adalah karena mereka sayang kepada saya. Butuh waktu panjang nanti setelah dilakukan mereka sadar. Ketika sadar itu kan ternyata sangat sayang. Kalau dulu saya biarkan, berarti saya tidak sayang. Saudara-saudara yang terkasih, kita semua sudah terlatih untuk mengasihi Allah dan sesama. Yang kita lakukan tadi dalam pertemuan ini adalah kalibrasi bagi mereka berpesta sungguh kasih mengasihi Allah dengan senang hati, mencintai keputusan-keputusan dan rencana-rencananya. Sungguhkah saya mencintai sama saya seperti mencintai diri sendiri? Berikan apa yang kita butuhkan, hanya mereka inginkan demi perkembangan mereka. Itu cara kita melihat betapa kita sudah belajar bagaimana Allah mengasihi kita. Sekali lagi tidak mudah makanya kita latihan, tidak mudah maka kita merenung supaya apa yang kita lakukan itu sungguh-sungguh jalan dengan kasih Allah sendiri. Mengasihi dengan terus belum tentu mendapatkan balasan kasih yang serupa. Mengasihi dengan terus kadang-kadang kita dijatuhi hati, kadang-kadang diolok-olok, kadang-kadang dijauhi, kadang-kadang kita mau mengasihi orang lain sesuai dengan kebutuhan mereka. Mari kita sebentar kita mendoakan kita sendiri mengembalikan akal ekspektasi kita kepada Allah, kasih dan cinta pada Allah dan bersama. Saudara-saudari kalau kita percaya kita mengucapkan syahadat para rasul. Aku percaya Allah,
Yesus duduk di sisi Bapaknya, di mana Ia selamanya menjadi pengacara kita. Maka marilah kita berdoa. Bagi gereja yang dianiaya, semoga Bapa menambahkan hati umatnya yang sedang dianiaya, agar bertahan dalam penderitaan dan tetap percaya akan sabdanya. Jangan takut, aku telah mengalahkan dunia. Marilah kita mohon. Bagi masyarakat kita, semoga Bapa membimbing masyarakat kita agar mereka semakin terpengaruh oleh hukum cipta kasih-Nya berkat kesaksian hidup umat-Nya. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang tidak melihat jalan keluar dari kemalangan, semoga Bapa membimbing mereka yang tidak melihat jalan keluar dari kemalangannya, agar dapat bertemu dengan seseorang yang memberikan cahaya kepadanya dan mengajar dia bahwa Dialah Bapa sekalian orang. Marilah kita mohon. Bagi kita masing-masing di sini, semoga Bapa mendampingi kita masing-masing di sini, agar tauladan dan kekuatan Yesus Putranya selalu mendorong kita dalam hidup dan karya kita. Marilah kita mohon. Kita berdoa juga bagi serikat tolong-menolong serta ribuan residen yang merayakan ulang tahun kelima. Semoga Allah Bapa memberkati kehidupan dan kehadiran mereka di tengah kehidupan bersama dan kehidupan di masyarakat dapat membawa kasih dan kebaikan bagi sesama. Marilah kita kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, karena didorong oleh sabda-Mu, kami mau tetap memihak kepada Yesus Putra-Mu, mau mengabdi Engkau dengan segenap hati dan melayani sesama seperti diri sendiri. Sudilah menerima niat kami dan mengabulkan permohonan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa yang Maha Kudus, semoga berkat roti dan anggur kami sembahkan kepadamu ini, kami semakin menyembah kamu dalam cinta kasih kepada dan kepada sesama, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Dan bersama Sebab dengan kebangkitannya Dia menaruhi manusia yang taat, dengan penderitaannya Dia menghapus dosa kami, dengan kebangkitan yang telah mati Dia membuka jalan menuju hidup yang kekal, dan menaik ke surga kerajaan Dia membuka alam pintu surga. Sebab itu bersama malaikat dan para kudus aku nyanyikan pada pujian bagimu dan tak henti-hentinya bernyanyi. Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Dia merasa sudah perjamuan, dia mengambil piala. Kayaknya mencapai kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang tumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah melakukan misteri iman kita.
sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagi, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah berkenan dosa kami, tetapi belah hati iman gereja, dan jangan berikan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Kau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Berbagai asuran saya yang tidak memperjamuan anak domba.
Kita lakukan bersama doa yang tulis. Bapa yang Maha Kasih, kami percaya kasih yang tanpa batas bersama seluruh gereja pada hari ini kami mau berkesan Bapa kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih-Mu yang telah kami terima ini. Ajarlah kami untuk selalu saling menaruh cinta kasih satu sama lain dan antara kami untuk masuki kerajaan, yaitu kerajaan damai sejahtera yang abadi. Demi Kristus Tuhan dan menantara kami. Amin. Mohon perhatian beberapa pengumuman. Misa awal Jumat beriman hari Senin tanggal 4 sampai hari Jumat tanggal 8 pukul 18. Misa pagi diadakan. Mari kita bersama-sama mendoakan Allah yang telah mendahului kita. Si Kesehatan kembali membuka pemeriksaan kesehatan untuk gula darah, kolesterol, asam urat, dan tekanan darah yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 17 November pukul 6 sampai 7.30 terdekat di aula bawah. Biaya pemeriksaan 40.000, konsultasi dengan dokter. Sebelum pemeriksaan, harap berpuasa dulu malamnya. Pendaftaran ke ketua lingkungan masing-masing atau si kesehatan. Telah dibuka pendaftaran baptis bayi untuk pembaptisan hari ini tanggal 24 November. Formulir pendaftaran diambil ke sekretariat paroki. Para orang tua atau wali calon baptis bayi diharapkan mengikuti rekoleksi pembaptisan pada tanggal 23 November. Sekolah Biaya Lingkungan Yayasan Salib Suci telah membuka pendaftaran peserta didik baru secara bertahap untuk jenjang TK, SD, SMP, dan SMK. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi langsung ke sekolah. Nama dan alamat sekolah dapat dilihat pada papan pengumuman. Sekian pengumuman, terima kasih. Terima kasih atas pertemuan kita dalam perayaan kasih ini bersama para tugas yang berpelajaran dan perayaan. Mari kita mohon berkati.
Tuhan bersamamu. Dan Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudaranya, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, berilah misa sudah selesai. syukur kepada Allah. Kita kasih Allah Dengan berjamaah, saya maunya begini, tapi Tuhan maunya begitu. Kalau kita bersih keras, kita tidak kebahagiaan kita dan hanya mengatakan aku masih Allah, tapi tidak sungguh-sungguh. Saya masih Allah, tapi juga harus menghormati keputusannya, mencintai kehendaknya, biarlah itu yang terjadi. Saya percaya ini tidak benar. Jadi inilah perjuangan kita untuk sungguh mengasihi Allah seperti itu. Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan, belum tentu apa yang kita inginkan. Belum tentu yang kita mohonkan setiap hari itu yang diberikan, tapi Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan. Meskipun maknanya lebih lakukan hari ini. Yang kedua, mengasihi sesama. Sama dengan cara Allah mengasihi. Apakah kita mengasihi sesama sampai kita juga memikirkan dan memberikan yang terbaik bagi mereka? Apakah kita hanya memberikan apa yang mereka inginkan, yang betul-betul baik bagi mereka? Bayangkan seorang bapak memberikan HP pintar, HP pintar untuk anaknya yang belum saatnya memegang itu. Ada melatih motoriknya, yang berlari, mainan yang melatih motorik kanan, kiri, tapi karena itu ini, tinggal itu dengan HP, lalu gantung motorik kanan. Karena saya pada anaknya, maka diberikan dia ingat, ternyata belum waktunya ini, sehingga mengganggu perkembangan motorik kanan, juga mengganggu kekuatan fantasinya. Ketika belajar membaca atau berjalan bermain dengan teman-temannya berfantasi. Saya jadi posisi di tanah dan fantasi. Sehingga yang bermain di sebatas layar itu gara-gara orang lain sangat sayang terhadap. Tapi belum tentu yang diberikan itu yang dibutuhkan anak. Maka kalau kita sungguh mengasihi orang-orang yang kita kasih sama kita berusaha memberikan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan mereka. Karena dengan itu kita benci. Ini HP nggak dikasih, mama nggak sayang sama aku. Iya. Ternyata itu yang menjadi resiko kita mengasihi orang lain, mengasihi sama kita. Karena kita tahu itu yang terbaik. Pada saatnya nanti mereka sadar, oh waktu itu saya jalan begini, di betul itu adalah karena mereka sayang kepada saya.
butuh waktu panjang nanti setelah dilakukan mereka sadar. Ketika saya itu kan perintah saya. Kalau dulu saya tidak ada, berarti saya tidak ada saya. Saudara-saudara yang terkasih, kita semua sudah terlatih untuk mengasihi Allah dan sesama. Yang kita lakukan tadi dalam pertemuan ini adalah kalibrasi bagi mereka memeriksa sungguh kasih mengasihi Allah dan menghormati, mencintai keputusan-keputusan dan rencana-rencananya. Sungguhkah saya mencintai sesama saya seperti mencintai diri sendiri? Berikan apa yang kita butuhkan, hanya mereka inginkan demi perkembangan mereka. Itu cara kita melihat betapa kita sudah meneladani bagaimana Allah mengasihi kita. Sekali lagi, tidak mudah makanya kita latih, tidak mudah makanya kita merenung supaya apa yang kita lakukan itu sungguh-sungguh berjalan dengan kasih Allah sendiri. Mengasihi dengan tulus belum tentu mendapatkan balasan kasih yang serupa. Mengasihi dengan tulus kadang-kadang kita dicaci maki, kadang-kadang diolok-olok, kadang-kadang dijauhi, kadang-kadang kita mau mengasihi orang lain sesuai dengan kebutuhan mereka. Mari kita sebentar kita mendoakan kita dapat sendiri mengembalikan akar ekspektasi kita kepada Allah, kasih dan semuanya pada Allah dan bersama. Saudara-saudari mari kita percaya dan mengucapkan syahadat Rasul. Aku percaya Yesus duduk di sisi Bapaknya, di mana Ia selamanya menjadi pengacara kita. Maka marilah kita berdoa. Bagi gereja yang dianiaya, semoga Bapa menambahkan hati umatnya yang sedang dianiaya, agar bertahan dalam penderitaan dan tetap percaya akan sabdanya. Jangan takut, aku telah mengalahkan dunia. Marilah kita mohon. Bagi masyarakat kita, semoga Bapa membimbing masyarakat kita agar mereka semakin terpengaruh oleh pencipta kasih-Nya berkat kesaksian hidup umat-Nya. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang tidak melihat jalan keluar dari kemalaman, semoga Bapa membimbing mereka yang tidak melihat jalan keluar dari kemalamannya, agar dapat bertemu dengan seseorang yang memberikan cahaya kepadanya dan mengajar dia bahwa Dialah Bapa sekalian orang. Marilah kita mohon. Bagi kita masing-masing di sini, semoga Bapa mendampingi kita masing-masing di sini, agar keadaan dan kekuatan Yesus Putranya selalu mendorong kita dalam hidup dan karya kita. Marilah kita mohon. Kita berdoa juga bagi Serikat Tolong-Menolong serta ribuan residen yang merayakan ulang tahun kelima. Semoga Allah Bapa memberkati kehidupan dan kehadiran mereka di tengah kehidupan bersama dan kehidupan di masyarakat
dapat membawa kasih dan kebaikan bagi sesama. Marilah kita berdoa. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, karena didorong oleh sabda-Mu, kami mau tetap memihak kepada Yesus Putra-Mu, mau mengabdi Engkau dengan segenap hati dan melayani sesama seperti diri sendiri. Sudilah menerima niat kami dan mengabulkan permohonan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin.
dan kesenangan dan persembahan dengan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. serta seluruh Allah. Allah Bapa yang Maha Kudus, semoga berkat roti dan anggur kami persembahkan kepada ini, kami semakin menyembah kamu dalam cinta kasih kepada dan kepada sesama, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Sebab dengan kelahirannya ia menerima manusia yang sama, dengan penderitaan ia menghapus dosa kami, dengan kebangkitan yang telah mati ia membuka jalan menuju hidup yang kekal, dan menaik ke surga kerajaan ia membuka alam di surga. Sebab itu bersama rombongan malaikat dan para kudus telah menyanyikan pada pujian bagimu dan natap di dunia berlian. Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, kayaknya kita berikan kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang tumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku.
misteri iman kita. Sambil mengingatkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan dia keselamatan. Kami bersyukur sebab kami telah percaya kepada Engkau dan berbakti kepada. Dan kami mohon semoga bahagia menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah kemenangan gereja sebagai seluruh agar menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus Fransiskus dan Uskup kami Antonius serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-hambamu yang telah kau panggil dari dunia ini akan datang, terutama saudara kami Frederick Barganis yang telah panggil di tenaga pertahanan yang lama. Perkenalkanlah mereka menjadi satu dengan Tuhan dalam kematian dan juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara dari kami yang telah meninggal dengan kehadiran batin, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerajaan dan bersama mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasih akan semua agar kami terima dalam doa yang bersama Santa Maria kita Allah, Santo Yosef Kuren, Allah dan semua banyak masa yang berkenan pada Kau berkenan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan tenang Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi umat Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amen.
dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagi, damai ku berikan kepada. Janganlah berkenan dosa kami, tetapi belah hati iman gereja, dan jangan kami dan kesatuan kita sesuai dengan kehendak-Mu, Kau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Berbagai saudara yang sedang perjamuan anak domba.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih-Mu yang telah kami terima ini. Ajarilah kami untuk selalu saling menaruh cinta kasih satu sama lain dan antara kami untuk memasuki kerajaan, yaitu kerajaan damai sejahtera yang abadi. Demi Kristus Tuhan dan menantara kami. Amin. Mohon perhatian beberapa pengumuman. Misa awal Jumat beriman hari Senin tanggal 4 sampai hari Jumat tanggal 8 pukul 18. Misa pagi ditiadakan. Mari kita bersama-sama mendoakan Allah yang telah mendahului kita. Si Kesehatan kembali membuka pemeriksaan kesehatan untuk gula darah, kolesterol, asam urat, dan tekanan darah yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 17 November pukul 6 sampai 7.30 terletak di aula bawah. Biaya pemeriksaan 40.000, konsultasi dengan dokter. Sebelum pemeriksaan, harap berpuasa dulu malamnya. Pendaftaran ke ketua lingkungan masing-masing atau si kesehatan. Telah dibuka pendaftaran baptis bayi untuk pembaptisan hari ini tanggal 24 November. Formulir pendaftaran diambil ke sekretariat paroki. Para orang tua atau wali calon baptis bayi diharapkan mengikuti rekoleksi pembaptisan pada tanggal 23 November. Sekolah Biaya Lingkungan Yayasan Salib Suci telah membuka pendaftaran peserta didik baru secara bertahap untuk jenjang TK, SD, SMP, dan SMK. Informasi lebih lanjut dapat dihubungi langsung ke sekolah. Nama dan alamat sekolah dapat dilihat pada papan pengumuman. Sekian pengumuman, terima kasih. Terima kasih atas bersama kita dalam perayaan kasih ini bersama para tugas yang berpelajaran dan perayaan. Mari kita mohon berkati. Tuhan bersamamu Dan semoga Dia Maha Kuasa memberkati saudara sekalian. Allah dan Putra dan Roh Kudus. Amin.